Jadi, dengan melakukan proses pindah tanam padi pada waktu yang baik dan tepat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka proses pertumbuhan tanaman padi kita di awal pindah tanamnya akan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan, karena tanaman padi kita akan lebih aman dan lebih terhindar daripada serangan hama yang dapat mengganggu dan merusak tanaman padi kita di awal masa pindah tanamnya, sahabat EBIF semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm, channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIF semua, pada video kali ini kembali saya akan berbagi informasi kepada sahabat EBIF berdasarkan pengalaman juga fakta yang selalu saya lakukan di lapangan tentang bagaimana caranya kita menentukan waktu melakukan pindah tanam padi yang baik. Dalam usaha pertanian khususnya dalam budidaya tanaman padi, sebagai petani kita harus mengetahui bagaimana caranya atau kapan waktu yang tepat kita melakukan proses pindah tanam bibit padi kita ke lahan yang sudah kita sediakan. Tujuannya agar bibit padi yang kita pindah tanamkan dapat melakukan proses pertumbuhannya tanpa ada hambatan, terutama dari serangan hama yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman padi kita di awal masa pindah tanamnya. Waktu tanam padi yang tepat tentu harus kita ketahui. Sekali lagi, agar padi-padi kita dalam proses pertumbuhan di awal waktu pindah tanamnya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari OPT, terutama hama-hama yang bisa merusak sehingga terhambatlah tanaman padi kita di awal masa vegetatifnya. Sebelum saya sampaikan kapan waktu yang baik kita melakukan tanam padi, terlebih dahulu kita perlu memahami hama apa saja yang biasanya merusak dan menyerang tanaman padi di awal masa pindah tanam. Salah satunya yaitu hama belalang, sahabat EBIF. Belalang biasanya suka sekali memakan daun-daun padi yang baru kita pindah tanamkan, sehingga terjadi kerusakan pada bibit padi terutama daunnya hingga tinggal menyisakan tunggul-tunggulnya saja. Ini tidak sedikit dialami oleh kita sebagai para petani. Kemudian hama yang paling berbahaya yakni kupu-kupu putih yang berusaha menempelkan telur-telurnya pada bibit padi kita yang masih muda, sehingga setelah menetas nanti telur daripada kupu-kupu putih ini akan menjadi ulat penggerek batang yang dapat menyebabkan sundep pada tanaman padi kita, terutama di awal-awal masa vegetatifnya. Selain itu, ada juga hama wereng batang coklat yang juga bisa menyerang tanaman padi kita di masa vegetatif. Hama wereng biasa datang di malam hari
menyerang tanaman padi kita sehingga terjadi kerusakan bahkan kehancuran pada tanaman padi yang baru kita pindah tanamkan, sahabat EBIF. Waktu tanam padi yang baik lakukan pada tanggal muda atau tanggal tua pada bulan Hijriah. Contohnya, kalau di tanggal muda kita tanam mulai tanggal 1 hingga tanggal 8 di bulan Hijriah. Dan jika kita tanam di tanggal tua atau di bulan akhir mulai tanggal 21 hingga tanggal 30 pada bulan Hijriah, sahabat EBIF. Lalu, apa hubungannya kita menanam padi di tanggal muda atau di tanggal tua pada bulan Hijriah disebut dengan waktu tanam padi yang baik? Penjelasannya, sahabat EBIF, hama-hama yang biasa merusak tanaman padi seperti belalang, kupu-kupu putih, wereng batang coklat, bahkan walang sangit itu berkeliaran secara masif di malam hari. Tentu saja di malam hari saat keadaan sedang terang bulan. Jadi ketika keadaan sedang gelap atau gelap bulan, maka hama-hama yang ada di area pesawahan di sekitar kita ini akan tetap diam di tempatnya dan tidak berterbangan dan berkeliaran dari sawah yang satu ke sawah yang lainnya. Untuk itu, pada tanggal tua atau tanggal muda di bulan Hijriah biasanya terjadi gelap bulan. Nah, jadi tanaman padi kita akan lebih terhindar daripada masifnya sebaran-sebaran hama yang hidup di area pesawahan, dan hama-hama yang ada di sekitar pesawahan kita akan tetap diam di tempatnya dan tidak datang menghinggapi bibit padi kita yang baru saja kita pindah tanamkan. Kemudian, sahabat EBIF, yang paling penting ke depannya tanaman padi kita akan lebih aman dari serangan walang sangit. Walaupun ada nanti serangan walang sangit saat padi kita berbuah, tidak akan sebanyak kita menanam padi di waktu terang bulan. Karena begini, sahabat EBIF, penjelasannya. Pada umumnya, tanaman padi mengeluarkan buah atau malai-malainya setelah usia 55 hingga 60 hari. Padi-padi akan mulai berbuah. Nah, di usia 2 bulan atau 55 hari, maka karena kita tanam di awal bulan itu di bulan atau tanggal muda dan tanggal tua, maka ketika malai-malai padi keluar akan terjadi pada saat gelap bulan pula. Maka pada saat buah padi kita keluar, hama walang sangit yang ada di sekitaran area pesawahan tidak bertebaran secara masif dan tidak datang ke lokasi lahan pesawahan kita. Itulah, sahabat EBIF, alasan, fakta, serta masuk logika dan masuk akal. Maka tanam padi di tanggal muda atau tanggal tua di bulan Hijriah sangat dianjurkan karena dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya sebaran hama yang bisa merusak tanaman padi kita, terutama di awal masa pindah tanam dan di awal-awal padi kita mulai berbuah, sahabat EBIF semua. Jadi, dengan melakukan proses pindah tanam padi pada waktu yang baik dan tepat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, maka proses pertumbuhan tanaman padi kita di awal pindah tanamnya akan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan, karena tanaman padi kita akan lebih aman dan lebih terhindar daripada serangan hama yang dapat mengganggu dan merusak tanaman padi kita di awal masa pindah tanamnya, sahabat EBIF semua. Baiklah, sahabat EBIF, semoga
informasi yang saya sampaikan di dalam video ini dapat membantu dan bermanfaat, bisa menjadi informasi yang bisa dijadikan referensi dalam melakukan budidaya tanaman padinya. Tak lupa kepada sahabat EBIP yang baru melihat dan berkunjung di channel Eko Budi YouTube Farm ini dan yang belum pernah menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Juga aktifkan pula lonceng notifikasinya agar sahabat EBIP selalu mendapatkan pemberitahuan setiap saya mengupload dan men-share video-video terbaru seputar budidaya tanaman padi. Bagikan pula video ini apabila dirasa bermanfaat kepada sahabat-sahabat petani yang lainnya, dan juga jangan lupa kepada sahabat EBIP untuk menekan tombol like-nya. Dan apabila sahabat EBIP ingin bertanya dan berkomentar, silakan tuliskan saja pada kolom chat. Namun tentu saja pertanyaan dan komentar yang disampaikan harus memenuhi satu syarat, yakni menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tentu saja pertanyaan yang disampaikan tidak keluar dari tema yang ada di dalam video ini. Baik sahabat EBIP semua, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada video kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah pernyataan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.